Untuk Anda yang berada di Yogyakarta ataupun memiliki rencana untuk datang ke Yogyakarta, kini kereta api Yogyakarta, maksud kami kereta api bandara telah hadir di Yogyakarta dan transportasi ini menjadi transportasi yang sangat ditunggu-tunggu untuk digunakan. Dan berikut selengkapnya laporan dari Anggi Hasibuan terkait dengan kereta bandara di Yogyakarta ini. Halo, halo. Huh. Seneng deh. Kenapa seneng? Karena kereta bandara akhirnya jadi. Ini sangat memudahkan bagi warga Jogja dan kita juga ya kalau misalnya mau ke Jogja jadi gampang. Nah, pertanyaan pertama yang akan muncul adalah pemirsa, apakah kereta ini sebenarnya udah bisa dipakai atau belum? Tapi kayaknya harus bersabar, masih PPKM. Jadi kita cerita dulu di sini. Kereta bandara ini rencananya akan mulai digunakan September, pemirsa, dan dengan tarif awal itu Rp20.000 per penumpang. Jadi dalam pengerjaannya, supaya layak digunakan, ini juga sudah dilakukan pengujian sarana terbatas atau tanpa penumpang pada jalur ganda sejak 19 Juli lalu. Nah, kemudian juga dilakukan uji coba pada jalur hilir dengan mengoperasikan KRDE dan juga rangkaian kereta api balas termasuk lokomotif diesel juga dites di sini, termasuk juga uji coba fasilitas operasional serta keamanan. Nah, jadi kalau misalnya dulu Anda naik kereta dari Bandara IA, penumpang itu akan naik kereta harus ke Tugu sampai ke stasiun Wojo. Nah, dari situ kemudian lanjut naik shuttle bus lagi atau bus Damri, jadi lama. Nah, kita lihat mana ini kereta. Oh, dari sini datanya. Oke. Jadi kalau untuk kali ini pada tahap awal operasional komersil disiapkan 30 perjalanan kereta api per hari dan waktu tempuhnya ini lebih cepat sekali dibandingkan dengan menggunakan jalur darat dari pusat kota menuju bandara. Jadi akan lebih mudah ya. Kemudian juga sekarang karena sudah jadi kereta apinya, ini juga akan lebih mudah sekali. Anda bisa langsung dari Tugu, langsung ke bandaranya. Jadi cepat banget, jadi tanpa nyambung-nyambung lagi. Jadi dengan adanya kereta bandara ini bisa membangun konektivitas bukan hanya di wilayah Jogja saja nih pemirsa, karena juga bisa sampai ke wilayah Jawa Tengah dan Jawa bagian selatan, misalnya di Purwokerto, Kebumen, dan juga Banjarnegara. Kalau misalnya Anda dari Cilacap, ini berarti bisa naik kereta kemudian sampai stasiun Wates, pindah kereta bandara. Gampang sekali. Oke, dan headway-nya ini juga cepat, jadi di rata-rata 60 menit. Asik sekali ya. Oke, saya akan ajak Anda untuk melihat data berikutnya. Kali ini, apa yang membuat berbeda sebenarnya dari bandara-bandara yang ada. Oke, bandara di Indonesia atau kereta bandara di Indonesia itu sebenarnya sudah ada 6 ya pemirsa. Yang membuat berbeda adalah proses konstruksinya. Ini adalah datanya. Jadi untuk kali ini ada yang disebut dengan slab on pile atau SOP. Ini adalah sistem fondasi tidak menggunakan tanah urukan seperti konvensional pada pembangunannya. Jadi ditancepin ini tiang-tiang panjang, jadinya ini sangat cocok untuk wilayah yang sawah misalnya, yang cenderung tergenang air. Nah, konstruksinya jadinya lebih aman. Kemudian dari Dirjen Kereta Api juga membangun jalur ganda kereta api bandara ini pada mulai Desember 2020, mulai dari stasiun Kedundang, kemudian ke arah Bandara YIA, ada 51 kilometer ini adalah elevated atau melayang dengan 16 unit konstruksi jembatan serta 300 meter jalur 8 grade. Wah, inilah yang dibilang teknologinya berbeda ya. Jadi sekali lagi selamat deh untuk warga Jogja, mudah-mudahan sesuai dengan harapan pemerintah. Ini bisa menjadi bantuan juga dan berdampak baik bagi perekonomian Jogja dan daerah sekitarnya. Saya harus kejar pesawat nih, sepertinya sudah malam, tapi ini masih siang sih kalau di lingkungan saya ya. Oke, begitu saja. Sampai ketemu deh, atau kita bisa rame-rame naik kereta ini. Bye-bye. Anggi Hasibuan pamit.